Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali wahai sobat-sobatku dalam channel Ustadz Boys. Alhamdulillah, meskipun kita lama tidak berjumpa, kita lama tidak bertemu dalam channel Ustadz Boys ini, dan alhamdulillah meskipun kita dipertemukan Allah kembali dalam channel Ustadz Boys ini di tengah-tengah wabah ataupun pandemi, ataupun istilahnya lagi itu pagebluk. Semoga dalam pertemuan kita kali ini, pertemuan yang mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita yang sama-sama mendengar, kita yang sama-sama mengkaji dalam channel ini bisa mendapat barokah jasmani dan rohani. Barokah rohani, kita mendapatkan siraman rohani. Barokah jasmani, Allah menyembuhkan kita dari segala penyakit, bahkan musibah, ataupun Allah dengan barokahnya pertemuan ini, Allah menjauhkan kita semua dari musibah atau mara bahaya, ataupun yang sedang ngetren kali ini, pagebluk. Baik sobat, saya akan sedikit bercerita. Kisah ini datangnya dari negara Turki, daerah Sirna. Di situ baru berapa bulan yang lalu dikisahkan ada seorang perempuan muslimah solehah. Beliau bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Wanita muslimah solehah tadi itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan pada tanggal 27 Februari 2020 kemarin, atau bertepatan dengan malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dalam mimpi itu beliau mengkisahkan bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah bukit yang terkenal dengan Bukit Judi, atau bukit di mana di situ dulu tempat berlabuhnya perahunya Nabi Nuh berserta rombongan selamat dari musibah banjir. Di situ wanita tadi itu bertemu dengan Rasulullah.
Kemudian Rasulullah dawuh, bersabda kepada perempuan tadi itu bahwasanya virus COVID-19 ini itu ada obatnya, katanya baginda Nabi. Apa obatnya? Beliau mengatakan kepada perempuan itu, obatnya adalah suma. Tahu apa? Suma. Nah, suma itu katanya beliau bisa untuk obat pagebluk ini. Dimasukkan ke dalam air seperti bikin teh itu, kemudian diminum. Katanya baginda Nabi, siapa yang meminumnya, orang yang kena virus COVID-19 akan sembuh. Dan orang yang belum kena, setelah minum ramuan itu, insya Allah tidak akan tertular oleh pagebluk COVID-19. Setelah wanita soleha tadi itu bermimpi, beliau bangun. Dalam pikirannya beliau ada suatu kegundahan. Karena apa? Karena seandainya beliau bercerita kepada manusia, apakah mereka percaya dengan ceritanya? Jadi gundah beliau itu. Akhirnya beliau tidak cerita kepada siapa-siapa karena khawatir tidak ada yang percaya. Terus bertepatan dengan malam 27 Rajab tahun 1441 Hijriah kemarin, atau tanggal 21 Maret, bertepatan dengan malam itu, beliau wanita soleha tadi itu didatangi lagi oleh Rasulullah lewat mimpi. Dalam mimpinya itu, wanita itu bercerita persis bertemunya di bukit Judi tadi itu, bukit tempat berlabuhnya Nabi Nuh, sama dengan mimpi yang pertama. Tapi dalam mimpi yang kedua ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelihatan marah. Kenapa? Karena si perempuan tadi itu tidak mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi dalam mimpi yang pertama sebetulnya sudah mengamanahkan untuk menyampaikan kepada manusia, kepada penguasa sekitar, agar umat Islam khususnya tidak sampai ketularan. Karena si wanita tadi itu tidak begitu pede, karena merasa bukan siapa-siapa, khawatir kalau bercerita akan mendapat tambah fitnah, akan mendapatkan fitnah. Jadi wanita tadi itu milih diam. Tapi untuk yang kedua kali ini, dalam mimpinya Rasulullah agak marah. Kenapa kamu tidak sampaikan kepada manusia? Kalau tidak kamu sampaikan, nanti umatku akan tambah banyak yang tertular. Nah, Kanjeng Nabi di situ agak marah karena tidak disampaikan tadi itu. Akhirnya setelah mimpi yang kedua ini, beliau si wanita tadi itu mau menceritakan kepada salah satu
saudaranya untuk disampaikan kepada umat manusia, dan akhirnya berita itu sampai ke channel Ustadz Boys ini. Sehubungan dengan Pak Geblok yang dibahas di awal tadi, yang saya bahas tadi, bahwasanya saya tadi sudah bilang COVID-19 ini ada hubungannya dengan Bismillahirrohmanirrohim. Karena apa? Kalau kita telaah Bismillahirrohmanirrohim itu lafalnya ada 19. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bisa disimpulkan musibah, wabah, pandemi, pagebluk sekarang ini itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada manusia, supaya kita semua bisa introspeksi diri, supaya kita semua bisa lebih baik. Dan ternyata Rahman Rahimnya Allah itu dibuktikan dengan hadis Nabi, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan alhamdulillah, berdasarkan cerita kisah dari wanita solehah Turki yang tadi itu, mungkin itu adalah sebuah jawaban dari Allah, bahwasanya virus ini, wabah ini, pagebluk ini, ataupun corona ini insya Allah akan segera lekas hilang, nyingkrih, konrono dari bahasa Jawa nih, corona, konrono, nyingkrih dengan ketemunya obat yang namanya Suma tadi itu. Jadi sobat-sobat nanti bisa browsing tentang obat itu. Semoga dengan pertemuan kita kali ini Allah memberikan barokahnya kepada kita semua. Barokah apa? Barokah dunia. Allah menyembuhkan kita, saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan penyakit, entah itu penyakit corona ataupun penyakit yang lainnya. Di akhirat Allah juga bisa menyelamatkan kita dengan barokahnya pertemuan ini. Selamat dari apa? Selamat dari siksa api neraka. Dan terakhir, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga musibah, wabah, pandemi ataupun pagebluk ini akan segera hilang, khususnya di negeri Nusantara tercinta Indonesia ini, dan umumnya di seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa nyaman kembali, kita bisa bekerja kembali, bisa sosial lagi, dan bisa lebih baik lagi dengan adanya musibah corona ini. Saya kira pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu dalam pertemuan yang akan datang dengan judul dan bahasan yang berbeda. Saya kira
Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.